Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sugianto, bekerja di perusahaan PT Perkebunan Nusantara II. Jabatan saya saat ini Staf Administrasi dan Distinct Growing System atau disingkat dengan WBS. Bagian Satuan Pengawas Intern, Pendidikan Terakhir Magister Manajemen. Video yang pertama ini perihal kepemimpinan. Kepemimpinan adalah hubungan di mana satu orang mempengaruhi perilaku atau tindakan orang lain untuk mencapai suatu tujuan. Kepemimpinan adalah kemampuan untuk membimbing, mengarahkan, atau mempengaruhi orang lain. Leadership skill, suatu keterampilan yang dibutuhkan setiap pemimpin untuk menjadi sukses, antara lain seperti satu, berkomunikasi. Yang kedua, pengambilan keputusan. Yang ketiga, beradaptasi. Yang keempat, membangun suatu hubungan. Yang kelima, berorientasi pada suatu tujuan. Yang keenam, perbaikan berkelanjutan. Pemimpin harus mempunyai sifat antara lain. 1. Planning, menentukan dan menjelaskan sasaran yang harus dicapai serta menyusun langkah-langkah yang akan dilakukan. Yang kedua, tuning up, mempersiapkan tim, menentukan siapa saja yang berpeluang bergabung, bagaimana pembagian tugasnya, dan tentunya telah mempertimbangkan karakteristik anggota dan tugasnya nantinya. Organizing, yang ketiga, menerapkan tim, membuat berbagai pengaturan untuk memastikan terciptanya kelancaran serta sinergi di dalam tim itu sendiri. Pengaturan tersebut mencakup menentukan urutan dan skala prioritas aktivitas maupun sumber daya yang ada. Yang keempat, motivasi, memberikan semangat dan inspirasi kepada tim, memberikan aspirasi serta menunjukkan keterbukaan terhadap saran dan kritikan. Yang kelima, check, memastikan berjalannya perubahan dengan menginisiasi perubahan, mengawali dan memberikan dukungan tim untuk melalui perubahan dengan baik, menyelesaikan hal di luar harapan dengan fleksibel. Yang keenam, supervisi, memonitoring capaian dengan melakukan intervensi, mengambil keputusan dengan sesama untuk menangani penyimpangan atau peluang perbaikan. Yang ketujuh, caring quality, perbaikan berkelanjutan untuk kualitas, melakukan eksplorasi untuk menemukan potensi perbaikan, menjaga standar kualitas agar selalu dipenuhi. Play, learning, coaching, and nurturing favor, telah belajar, melatih, dan memelihara orang lain supaya kita lebih dipercaya. Dari lahir, setiap individu memiliki sumber daya dan potensi yang berlimpah. Seseorang perlu atau dibantu untuk mengetahui dan mengeluarkan potensinya melalui sumber daya yang dimiliki dirinya sendiri. Leadership, proses di mana seseorang mempengaruhi sekelompok orang untuk mencapai suatu tujuan, menginspirasi orang lain dalam menuju visi dengan berdasarkan pada parameter yang ditetapkan, yang pada akhirnya akan menjadi visi bersama, usaha bersama, serta keberhasilan bersama pula. Proses pengaruhan sosial dengan memaksimalkan usaha orang lain demi keberhasilan mencapai tujuan bersama. Followership, proses di mana anak buah paham tanggung jawabnya untuk memenuhi perintah atasan serta mengambil tindakan yang diperlukan sesuai dengan situasi dalam rangka menjalankan tugas dan mencapai hasil terbaik. Kemampuan untuk secara efektif mengikuti arahan atasan, mendukung upaya atasan dalam peran relasi di mana pengikut memiliki kemampuan untuk mempengaruhi dan berkontribusi bagi perbaikan dan pencapaian tujuan kelompok dan organisasi. Menjadi pemimpin yang efektif antara lain: 1. Terapkan aturan proporsional dengan sentuhan kemanusiaan. Yang kedua, pahami orang, lalu pastikan kita tahu apa sasaran dan peran orang tersebut dalam organisasi. Yang ketiga, senantiasa sadar dan paham dengan perubahan tren di luar terkait bisnis serta potensi yang bisa muncul ke depan. Yang keempat, cari dan kuasai dengan luar biasa terampil satu hal dibanding hal yang lain. Yang kelima, mengoptimalkan sumber daya yang ada dalam mengoptimalkan kekuatan. Yang keenam, mampu menerapkan teknologi atau pendukung dalam memperkuat atau mempercepat optimalisasi kekuatan utama. Dan yang ketujuh, upayakan kemajuan yang stabil dan konsisten
mengarah pada tujuan akhir melalui berbagai terobosan. Manajemen inovasi, learning outcome atau hasil belajar. 1. Mampu berpikir kreatif dan menginvestasi ide-ide yang baru. Yang kedua, mampu mengelola gagasan dan karya kreatif. Yang ketiga, melakukan perubahan untuk mendapatkan nilai tambah. Learning outlet, garis besar pembelajaran. 1. Inovasi wujud, kebiasaan inovasi, exploring ideal for inovasi, menjelajahi ide untuk inovasi, writing inovasi proposal, design thinking method, menulis proposal inovasi metode desain berpikir. Inovasi di dalam organisasi merupakan tanggung jawab setiap individu dan setiap pemimpin pada setiap level organisasi. Setiap orang perlu menyadari perannya dalam organisasi pada penciptaan inovasi. Dengan demikian, organisasi dapat mewujudkan inovasi yang hebat. Sebagai pemimpin harus mempunyai sifat-sifat antara lain. 1. Creating, tahu cara menciptakan solusi kreatif. Facilitating, tahu cara mendapatkan atau sumber daya yang dibutuhkan. Advocating principle, melindungi, membina, membatasi kelompok untuk membangun inovasi. Directing, memberikan arahan yang jelas tentang cakupan inovasi. Yang kelima, foster, menjaga dan menumbuhkan budaya dan perilaku inovatif. Demikian video saya yang terakhir ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.